Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Kejutan, Edu akan pergi meninggalkan Arsenal. Tidak ada hujan, tidak ada angin. Kejutan datang dari klub London Utara, Arsenal. Direktur olahraga Arsenal Edu Gaspar akan pergi meninggalkan klub tanpa alasan yang belum diketahui sampai saat ini. Kabar itu datang dari kepala reporter sepak bola Daily Mail, Sammy Mokbel, dan dituturkan juga oleh pakar transfer sepak bola Eropa, Fabrizio Romano. Direktur Arsenal Edu Gaspar akan pergi meninggalkan klub, seperti dilaporkan Sammy Mokbel. Direktur asal Brazil telah menjadi bagian krusial dari proyek yang sangat penting dalam pembangunan skuad Mikel Arteta. Papa Romano, persis seperti yang disebut Romano, Edu punya peran penting membangun Arsenal bersama Mikel Arteta yang datang pada akhir tahun 2019. Edu berandil merekrut nama-nama penting seperti Martin Odegaard dan Declan Rice. Beberapa rekrutan Edu itu menjadi pemain kunci dalam skuad Arsenal saat ini. Meski belum memenangi trofi di era Arteta, setelah Piala FA, performa Arsenal menunjukkan peningkatan hingga jadi pesaing titel Premier League. Pembicaraan kabarnya tengah berlangsung di antara hierarki klub mengenai Edu. Tanpa adanya kejelasan soal alasan kepergiannya, Edu pergi disinyalir sebagai bagian dari perombakan di antara manajemen Arsenal. Peran Kapten Bukayo Saka di Arsenal dipertanyakan. Dalam wawancaranya dengan Talksport, Tony Cascarino mengatakan, Bukayo Saka adalah pemain fantastis, tapi saya merasa dia seharusnya tidak menjadi kapten. Dia butuh fokus pada permainannya sendiri. Anda punya Declan Rice atau Thomas Partey yang bisa menjadi kapten. Saka, yang dijuluki Star Boy, menjadi andalan Arsenal dengan keterlibatan gol terbanyak di skuad, mencatatkan 10 kontribusi gol musim ini. Namun, performa The Gunners pada laga melawan Newcastle mengecewakan. Meski Saka berusaha menciptakan peluang, seperti saat ia melewati Lewis Hall dan mengirim umpan silang rendah yang tidak mampu dimanfaatkan oleh rekannya. Eddie Howe berhasil meredam serangan tim asuhan Mikel Arteta dengan pertahanan yang kokoh, didukung oleh lini tengah yang ulet, termasuk mantan pemain Arsenal, Joe Willock. Meski The Gunners menguasai 63,9% penguasaan bola, mereka hanya mencatat satu tembakan tepat sasaran. Ini kontras dengan musim 2022-2023 yang penuh dengan serangan agresif dari tim asal London Utara, di mana Gabriel Martinelli dan Martin Odegaard masing-masing mencetak 15 gol. Absennya Martin Odegaard jadi faktor utama penurunan performa Arsenal. Kekalahan atas Newcastle menambah deretan hasil buruk The Gunners dalam 3 pertandingan terakhir di Premier League. Setelah sebelumnya kalah 2-0 dari Bournemouth dan bermain imbang 2-2 melawan Liverpool. Situasi ini menjadi pukulan besar bagi harapan mereka dalam perburuan gelar musim ini. Ian Wright mengutarakan pandangan kritisnya tentang masalah yang sedang dihadapi Arsenal, menyebut absennya Martin Odegaard sebagai penyebab utama kesulitan mereka dalam merobek pertahanan lawan. Melansir dari The Mirror, Wright mengatakan, itu adalah performa yang sangat buruk dari tim yang disebut-sebut sebagai pesaing gelar. Saya pikir kami bermain terlalu lambat, tanpa energi, dan sangat mudah ditebak. Ia menambahkan, ya, kami kehilangan Odegaard, kreator utama kami, tapi untuk tidak bisa menemukan solusi tanpa dia. Anda lihat pertandingan melawan Bournemouth, hanya satu tembakan ke gawang. Pertandingan ini juga hanya satu tembakan. Itu adalah performa yang buruk dari semua orang. Wright juga menegaskan perlunya perubahan drastis di mantan klubnya jika ingin kembali ke jalur kemenangan. Beberapa perubahan drastis harus terjadi di Arsenal agar kita bisa kembali bersaing. Tapi saat ini saya rasa banyak yang perlu dipikirkan, terutama soal menciptakan peluang. Arsenal tertarik rekrut Mohamed Kudus untuk perkuat lini serang. Menurut laporan dari The Mirror, Arsenal mungkin akan mempertimbangkan merekrut Mohamed Kudus, penyerang West Ham United untuk memperkuat opsi serang mereka. Kudus dipandang sebagai alternatif bagi Leandro Trossard yang sempat menarik minat dari klub Arab Saudi Al Ittihad pada akhir jendela transfer. Namun, The Gunners saat itu menolak tawaran tersebut
dan mempertahankan Trossard. Trossard yang sebelumnya bermain baik kini mengalami penurunan performa. Sementara Kai Havertz juga belum memberikan dampak besar seperti Erling Haaland di Manchester City atau Mohamed Salah di Liverpool. Hal ini membuat Arsenal kesulitan untuk bersaing di papan atas musim ini. The Gunners telah lama tertarik pada Kudus, bahkan sejak ia masih bermain di Ajax. Namun laporan menyebutkan bahwa mereka harus merogoh kocek hingga 90 juta pound sterling untuk mengamankan jasa bintang West Ham tersebut. Sebelumnya, klub London Utara sudah mengeluarkan 100 juta pound sterling saat mendatangkan Declan Rice dari West Ham. Beberapa bulan mendatang akan menjadi penentu arah transfer Arsenal. Sementara pertahanan mereka sudah cukup solid, lini serang sering terlihat kurang efektif. Jika kondisi ini terus berlanjut, Arteta kemungkinan besar akan memasuki bursa transfer untuk mencari tambahan pemain berkualitas di lini depan agar The Gunners dapat bersaing lebih ketat dalam perburuan gelar. Mulai tercecer dan ditunggu laga-laga sulit, Arsenal bisa comeback. Arsenal perlu khawatir karena masih ada laga-laga yang sulit menanti. Mereka harus menjadi tandang ke Chelsea, menjamu Nottingham Forest yang sedang cemerlang di posisi 3, juga melawan West Ham United dan Manchester United pada awal Desember. Dan di antara laga-laga itu, tim London Utara tersebut harus menghadapi Inter Milan dan Sporting di Liga Champions. Hasil di laga-laga ini niscaya juga akan mempengaruhi atmosfer tim. Back Arsenal William Saliba optimistis periode sulit ini bisa dilalui dengan baik. Ia berkaca pada musim lalu saat sempat terseok-seok di bulan Desember dengan hanya 1 kemenangan dari 5 laga menelan 3 kekalahan. Arsenal bangkit dan bertahan di Manchester City hingga akhir musim. Kendati tetap harus puas finish sebagai runner-up. Kami harus tetap solid. Musim lalu kami mengalami periode seperti ini dan kami harus terus bersatu dan punya kepercayaan diri untuk keluar dari situasi ini. Ujarnya, kami semua yakin akan bangkit. Imbu Saliba dikutip Metro. Nah itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!